Oke, mantap operator kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bertemu lagi kita di podcast Al-Ajib, berkarya dan menginspirasi. Ya, intro tadi. Yalah. Oke, alhamdulillah. Kita baca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sebelumnya kita menyapa dulu hari ini operator kita sangat luar biasa, Ketua Majelis Al-Ajib Bang Sahri Sahri Saban lah. Lain Ramadan ya, kalau sebelum Ramadan Saban dulu. Nah, serta kawan-kawan dari BK lah. BEM. Iya. Apa BEM BK kah? Apa? Dari Fakultas Bimbingan Konseling. Fakultas Bimbingan Konseling. Hari ini ada yang duduk nih di belakang nih. Siapa Agit ya, siapa ngarannya lagi lah. Ya, dan kawan-kawannya lah. Terima kasih sudah datang untuk menonton podcast Al-Ajib. Nah, tentunya lab luar biasa lagi lah. Kita beri tepuk tangan untuk penonton dulu. Oke, nonton. Dan yang mau ulun Agit ya lah. Agit ya ini kayak nama merek mobil lah. Agi. Ya. Apa? Ya, itulah. Ambil Abdullah dulu. Ambillah ya. Bertahan aja dulu. Jadi kita di sini kan ada settingan ya Allah. Iya. Pokoknya real kayak itu, pokoknya hasilnya kan ada bayar Ada briefing. Nah, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Pertama dari tengah dulu kayak tanah. Ini namanya siapa nih, dari mana kayak tanah? Ulun Ilham Ramadan. Ilham Ramadan. Dari BK juga. Dari BK lah. BK tuh bimbingan konseling lah. Nggih, bimbingan dan konseling. Kalau Bian Ulun Lilis Lilis. dari BK juga sama sekelas. ini dipanggil Iqbal. Ilham. Ilham enggak? Iqbal tuh nama Dilan gitu nah. Oke. Oke. Kadang mirip Iqbal sehari. Amin. banyak membina anak lah. Apalagi bisa mengkonseling orang lah. Aduh. Tak tahu bener lagi dia di belakang. Terlalu memuji. Ilham lawan Lilis lah. Cukup kedengaran aja lah soundnya. Kedengaran. Oke, ulun hendak tahu dulu BK tuh apa katanya. Pian dari BEM kah kayak itu ya, Pak? Dari HMJ lah. Kalau HMJ win lah. Kalau MJ itu organisasinya, kalau kami ini Kelas. iya kelasnya, kelasnya, prodinya. Jadi prodi itu ada lagi himpunannya yang ngarannya HMJ BK. Oh, pian Himpunan mahasiswa. himpunan mahasiswa jurusan BK lah. Nggih, bimbingan konseling. Bimbingan konseling lah. Ya. Ada Pak, silakan aja. Operator bebas aja kita. Kalau ulun hendak tahu BK itu apa katanya. Ini kan penontonnya kan Al-Ajib Banjarmasin ini karena kalangan jalanan, anak-anak jalanan ya, kalau apalagi yayasan kami, yayasan anak jalanan, tentunya hendak tahu BK tuh. Siapa tahu kan kawa kolaborasi katanya. Nah, sebenarnya BK itu apa kata? Ya, boleh aja dari Lilis. Dulu di ujung dulu. Yang ada Bapak betul tunjulan dulu, Pak. Iya. Kalau ini untuk yang lebih ke anak jalanan kah atau Karena definisi? BK dulu secara gambaran umum gitu. Gambaran umumnya jelas sudah kan bimbingan dan konseling. Bisa kalau untuk yang lebih detailnya tuh ke pendidikan. Ke Jadi guru lah BK kalau lah. fakultasnya kan FKIP lah, ke Oh, guru. FKIP lah. Tapi bisa juga terjunnya ke umum atau komunitas kayak ini bisa juga. Awal juga. Ada tambahan? Ada. Jadi BK tuh bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan tuh ya bisa dilakukan oleh siapa saja, misalnya kayak orang tua, misalnya di rumah, kalau di sekolah bisa dilakukan oleh guru. Nah, itu bimbingan ngarannya. Sedangkan kalau konseling tuh hanya dilakukan oleh seorang guru BK yang menempuh Seorang pendidikan. master lah. Orang yang menempuh pendidikan S1 itu nah. Kan mending betakun kan tuh dia ketawakan. Iya, kayak apa tadi? Hah? Iya. Jadi konselingnya itu khusus dilakukan oleh guru BK yang menempuh pendidikan selama 1 tahun S1.
Kalau konselingnya, Kalau konselingnya bebas bisa dilakukan oleh orang tua. kalau bimbingannya, bimbingannya Bimbingannya bisa Bebas. dilakukan oleh orang tua, Heeh. bisa dilakukan oleh guru. Nah, itu. Jadi kalau konselingnya terkhusus untuk guru bimbingan dan konseling. jadi maksudnya konseling itu kayak apa gitu? kalau bimbingan tuh lebih kita mengajarkan Kak, membimbing. Nah, Iya. kalau konseling itu karena kenapa harus orang ahlinya? Karena ahlinya itu lebih ke kayak pian-pian ini kan ahlinya ya, Pak. aduh, belum. Ahli di bidangnya Belum, kan masih menjalani. kan kayak itu Kalau di kon- bidangnya aja. Kalau bengkel adit di muka. Ya, ya, ya. Kalau konseling itu lebih ke memecahkan masalah anak tersebut Oh. gitu. Oh Atau berarti konsultasi yang apa yang sedang dihadapi, apa pemecahan masalahnya gitu. jadi misalnya kalau masalah narkoba kamu jual lah Nah, itu bisa dialihkan diarahkan. kasus. Mm-mm. di kasus. Tapi Kalau kolaborasi. Oh kolaborasi. Ditindak Iya, iya. lanjutkan. Ya itulah. Kalau selama ini apa aja kayak itu nah yang dipelajari di BK tuh? Ada dua pangkalan tentang konsultasinya sama tentang pendidikan Pendidikan ngajar, ngajar. ke ngajar sama ke konsultasinya. Ya itulah. Spesifiknya Itu Bang. Ya itulah. Karena bayangan ulun BK ini adalah film Dilan tuh. gurunya. Jauh ya. Iya, film Dilan. Kenapa? Karena Dilan itu kan ya selalu bermasalah. Jadi musuhnya tuh guru BK kata nah. Nah, itu Bang. Kebanyakan lo guru BK Maksudnya tuh nih kayak apa kata nah? kebanyakan lo Bang orang-orang di luar sana tuh salah kaprah tentang guru BK nih. Nah, makanya Termasuk di- guru BK juga. Ya, ya, ya. Nah, jadi seharusnya tuh guru BK tuh tidak melakukan merazia atau kan banyak nih di kalangan para siswa di SMP, SMA. Ya, ini Bahwa pengalaman Bian lah. pengalaman benar. Iya, iya. Jadi Ya. para murid tuh mencap seorang guru BK ini sebagai polisi sekolah. Oh. Yang terjadi tuh kayak itu yang sebenarnya tuh kada bahwa guru BK ini adalah seorang yang membimbing ke arah yang lebih baik. Misalnya pian misal lah ada masalah, misalkan datang ke guru bimbingan dan konseling minta konsultasi. Iya. Nah, jadi kayak itu tugas yang merampas-rampas itu seharusnya tuh bukan guru BK, tapi Apa tuh? wakil kepala sekolah itu yang berwenang. Jadi untuk guru BK tuh tidak berwenang melakukan perampasan atau gunting-gunting rambut. Oh kayak itulah. Gitu. Kalau gondrong ngale lah. Nah. Gondrong. Iya ada operator kita menambahi. Iya, iya, iya. Oh Iya, jadi Kak. itulah guru BK tuh sebenarnya khusus untuk membimbingkan lah. Iya, Misalkan lo Ya. Kak, kayak si dia nih bingung nih, malas, kenapa aku nih malas belajar lah Iya. gitu loh, kok rasa pengen bolos terus atau gimana, bisa silakan datang ke ruangan guru BK, konsultasi, cerita gitu. Oh kayak gitu. Jadi guru BK juga jangan jangan yang apa ya lah istilahnya menyambut orang itu harus dengan baik lah, dengan sopan. Ngarannya gini menyambut tamu ya loh Bang. Masa kita menyambut tamu misal tok 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 masuk. Oh masukkan ya lah. Kayak gitu. Wah. Kadang kalau dimarahi Kada kan kau kayak itulah. mendapatkan siswanya tuh jahakun kan masuk ke ruang BK tuh sudah Untung. untung gitu, nah jadi jangan dipatahkan. Iya iya iya. Kalau kriteria jadi guru BK tuh harus kayak apa tuh? Kriteria Sabar lah. sabar. Karena menghadapi perilaku siswa itu kan beda-beda Bang. Nah, jadi itu Bang. harus Tapi sabar. berarti dipatahkan lah kalau misalnya guru-guru BK tuh orang-orang yang kejam gitu, merazia lang. Sama kayak kita nih kan guru BK nih kan bisa menyalahkan murid Murid. tuh lah Kak. Iya, iya, Harus iya. mendengarkan sharing, nggak bisa menghakimi. Oh. Iya iya. Setahun BK itu guru-guru BK itu kan ketika kita ada masalah baru masuk kantor BK, jadi ruangannya horor gitu nah. Ih dulu kayak itu juga Kak. Dulu kata lah. Nah setelah pian belajar tuh kayak apa? Berbeda ternyata lah. Iya, berbeda. Yang awalnya dikira nih lah di dalam mindset ulun dulu tuh apalah BK nih. Pas masuk oh ternyata kayak ini BK tuh. Ternyata kada sehoror yang ulun jumpai gitu nah. Iya. Oke itulah. Malah lebih merangkul sebenarnya kalau malah guru lebih BK tuh ke merangkul lah. murid lebih dekat gitu bondingnya Kak.
Jadi harus sabar lah, terus Iya, tuh. ramah tadi ya. Kalau berarti sehari ini pastinya jadi guru BK Bian, biar sabar dan ramah gitu. Iya ya. Berarti di kampus-kampus lain ada juga BK lah. Ada. FKIP-nya ada. Nah kenapa lebih memilih di Uniska dan jurusan BK gitu nah? Padahal kan banyak aja lagi. Kenapa gitu nah? Ini kita sekelanjur promosi Uniska nih nembung kencang-kencang lah. Tapi mudah-mudahan sponsor Uniska. Kenapa? Kenapa lebih memilih BK tadi? Kalau ulun lebih ke kerja apa Kak? Kerja. Jadi kan itu lebih fleksibel kan waktunya di kampus di Uniska. Oh karena bisa sambil begawi lah. Iya lebih fleksibel. Iya. Kalau Bian? Karena ulun membuat kawan, karena kawan banyak di situ. Oh banyak lah. Jujur Karena banget. ya itu Bang, di pikiran ulun bahwa kampus negeri ataupun swasta kadang menentukan kita nih sukses kadanya kayak itu nah. Aduh. Wih, bujur. Jujur. Apa tadi? Yang penting seorangnya. Ya, Kampus itu kada. ya kampus tuh kadang menentukan kita tuh sukses ke depannya tuh atau kada. Tergantung diri kita sendiri gitu. Tergantung diri sendirilah. Quotes today. Apa bang? Hah? Oh tengah kada merekam. Iya. Bang, anu dulu bang, sempat bang. Oh kada masuk ah? Ya kada bapak. Masuk aja ya. Masukkan dulu kada? Taruh saja kah? Oke. Ini bisa aja bang Ep. Nah sekarang kan pian penelitian di PAUD lah. PAUD Al Ajib tuh di Pasar Sudi Mampir, sekolah ramah anak namanya kayak itu nah kenapa memilih daripada kalangan yang di situ lah, kalangan di Pasar Sudi Mampir itu lah, sebenarnya kan banyak aja penelitian yang lain gitu nah, apa alasan terdalamnya kayak itu nah memilih di sana? Itu kemarin tuh karena dipilihkan bang ya, karena Dipilihkan lah. kami dipilihkan oleh dosen karena kami ini banyak anak rantauan, jadi kurang tahu itu nah ada komunitas apa aja yang ada di sini. Tapi untuk ulun pribadi bersyukur bang, karena ada di situ, karena ulun kawan melihat Iya. oh beda nih, aku lawan di sana tuh beda, kekanakan di sini lawan di kampung pos ini beda. Apa yang mulanya beda ternyata kayak ini, oh jadi gitu. Jadi gitu. Anu lah penuh tanda tanya beliau lah. Maksud bedanya tadi ya bang itu nah. Nah karena ini Iya. mohon maaf lah bang lah, karena ulun awal masuk kemarin tuh ulun lihat kekanakannya tuh aktif benar. Aktif lah. Iya aktif. Aktif tuh nakal kah apa? Iya, aktif Gesit kah, gerak, Pak? geraknya aktif, muntungnya aktif juga loh. Oh, iya. Ada kayak kekanakan di ya di kampung lah kayak itu. Iya. Ya. Kalau di kampung Kalau di kampung tuh kan omongannya tuh kada terlalu kasar gitu. oh. Kalau Jadi- ini kasar lah. Enggak, Barbar. ulun anggap barbar Barbar gitu. lah. Karena ulun sendiri aja hanya rusuh gitu nah. Mm-mm. Pengalaman yang hanya rusuh ulun rasai gitu. Oh hanya rasulah. Makanya pian jangan bakal non sehari. Bahaya sehari. Yang jadikan pian barbar kan. Iya. Oh jadi kayak itu bedanya lah. Iya. Kalau pandangan apa Lilis kan tadi apa? Kalaunya Nggih. biasa aja bang. Biasa aja lah. Kenapa biasanya karena pian orang Banjar kan Kada- apa? kalau dulu kan aku tuh punya adekku Iya. tuh dulu waktunya Pak Ut tuh aku tiap hari ngedampingin. Barbar juga kadang lah. Malah lebih kalau dari ucapan sih kak ini memang tadi Iya. ke pasar kan. Iya. Tapi kalau aktifnya geraknya itu memang sama anak-anak kayak gitu. Sama. Malah kalau yang dulu tuh satu kelas tuh 30-an gitu nah. Dicampur juga kak, ada yang sama yang hiperaktif, ada yang merenung gitu-gitu. Jadi ini 20-an ya biasa aja. Biasa aja lah. Nah, itu menjadi kendala lah untuk bubuan Bian. Belum Hal-hal ada, yang Bang. kayak itu. Kada Bian lah. Karena ngarannya aja ngekanakannya kalau Iya. nya kada tahu juga maksud apa yang diucapkannya tuh. Iya. Benar. Ngarannya kakanakan lah kada Iya. tahu juga. Bedanya mungkin cuman yang kayak tadi yang
dari ucapan, tapi kada semua semuanya barbar lah. kada Kada, semua kada yang semua, ucapannya kada iya. semua yang bisa gitu. Oh, jadi kayak gitu. Berarti ini kada ada masalah lah pengabdian di situ lah. Kita di pribadi sih enggak. Kada Kada ada ada lah. Bang. Iya, alhamdulillah. Kalau dari kelompok Bang, masalah kada? Gimana? Kada masalah juga lah. Jangan aman aja. Jadi bisa dikisahkan lah biar di situ tuh apa aja kayak tuh kegiatan apa segala macam. Alhamdulillahnya kalau ngajar selayaknya anak-anak Iya. ya menurut aja, cuman kan paling berapa menit ya hilang fokusnya. Tapi nanti kalau dipanggil lagi Kau aja lah. bisa aja Oh, jadi kegiatannya ngajar di situ. bermain Bermain mengajar. lah. Jadi Nah, memberikan layanan. Lebih maksudnya memberikan layanan kayak apa? efisiennya tuh bermain. Bermain Kalau lah. ceramah kada masuk. Adalah. Mm-mm. Kaitannya lawan anu Bang? Lawan konseling Bang kayak Pak? Nah, jadi ini Ini dengarannya jurusan PAUD kah? Apa Enggak, konseling gitu lah? konseling. Ya kaitannya kayak Pak? jadi ini konseling komunitas loh Bang. Jadi ada nah, jadi itu tuh komunitas-komunitas yang di apalah semeternya tuh. Ya kan ini konseling komunitas loh. Jadi masuk ke komunitas tuh lah kita. Eh, kita diskusi dulu nah, kita pameran loh kita. Social justice. Avenger betul lah. Oh, Social apa tadi social justice? Social justice. Nah, maksudnya kayak apa social justice tuh? Iya, jadi konseling sosial justice itu membela hak orang-orang yang terampas haknya gitu nah, Bang. Kayak apa tadi kayak Pak? Ulun kurang paham nah. Eh, Bisa dijelaskan lagi lah. mengembalikan hak orang yang terampas gitu nah, Bang. Sama Mengembalikan. kayak kita masyarakat ini nah, dirampas haknya dari masyarakat diambil oleh itu. Maksudnya penjajahan di atas dunia kan apa nih? Kada mengambil ya. Pembelaan, pembelaannya tuh dalam bentuk Kada kalau ulun kan Mengajar. bacanya Soekarno ya, kalau negara tadi gitu nah. Kalau Karena kita nih dari jadi ulun FK, sambungkan tadi. karena kami ini dari Fakultas Keguruan loh Iya, Kak. iya. Jadi kan cara kami untuk menyumbangkan Nah, ya sosial justice gitu lah. Social Dengan justice. cara mengajar anak-anak yang anak-anak jalanan gitu. Kan kada harus ke negeri terus yang disorot gitu Kak. Jadi tujuannya untuk pengabdian di komunitas tadi untuk social justice lah. Kayak itu kan ya Pak? Iya, nunak kuning nih. Iya kayak apa tadi jelaskan dulu. apanya Bang? Tadi kisahnya tadi itu nama pengabdian itu untuk apa? Untuk anak-anak pasar. Nah, jadi Boleh. Ini guys ini Boleh, boleh. Masuk boleh. boleh sini. Sini. Ambil kursi. Ambil kursi. Gatal sudah. Untungnya gimana nih ini Kak pakai Itu ini ada Kak? kajon. Sebelah sini anu Ilham. Pon. Ya luas aja. Iya. Nah, Oke, kita tuh ada kajun tuh, kajun. Oh, ini Kah? Mm-mm. Bentar. Ini nih bawa nih kursinya. Oke. Kasih ke Ilham. Udah berdua Kak? Ada dulu aja. Mau pakai ini. 3, 4. Parah kan lilis. Iya. Cukup dah, cukup. Cukup Bang. Pakai ini Kak. Tembak. Silakan. Iya. Hmm. Oke, jadi kayak apa tadi? Maksudnya pengabdian di situ. Jadi lo di dalam komunitas nih ada yang namanya social justice. Social justice nih kayak kita nih mendampingi atau menyuarakan dari hak-hak seorang kelompok, di mana kelompok ini nih tidak hanya untuk anak jalanan tapi kayak untuk minoritas gitu loh. Oh, kelompok minoritas. minoritas. yang misalnya tuh mereka kurang dihargai di lingkungan masyarakat, kurang mendapatkan respon yang baik dari lingkungannya, sehingga mereka tuh kayak dikucilkan atau kurang mendapatkan perhatian, sehingga mereka tuh dianggap maaf lah kayak ibaratnya tuh kayak sampah di dalam masyarakat, Aduh, sehingga apa tuh? Jangan minta maaf tuh bagus memang. kayak- Memang harus disambut itu. kayak salah satu mereka tuh sampah yang memang gak berguna, yang kayak di lingkungan tuh kayak
apa sih ini nih kayak nggak berdaya untuk untuk apa Berdayakan. diberdayakan gitu. Iya. Jadi social justice dan di dalam komunitas nih kita nih membantu mereka menyuarakan hak-hak mereka supaya mereka tuh terlihat nih saya ada di sini nih, bukan hanya kalangan yang memang benar-benar yang berada atau bagaimana. Jadi kelompok-kelompok kecil yang memang dikucilkan ini kita Harus juga kita ada membantu social gitu. justice-nya. Iya, itu. Kayak itulah, kayak demo lah. Iya, Lain juga lah. lain juga. Ini guru jujur lah, jujur podcast lah. panas Hah? ada demo. Demo tadi ya nyari lah. Demo makanya Iya, iya, di iya. portal. Hmm. Tapi Bu Buan Pian menyuarakannya dengan cara pendidikan tadi. Banyak Itu. hal kita bisa menyuarakan pendidikan. Kalau pendidikan mungkin kita fokusnya ke SLB atau anak-anak jalanan bisa. Kalau yang untuk misalnya yang di jalanan kayak misalnya nih anak jalanan yang biasanya mangkal di pinggir jalan kayak itu yang minta-minta tuh bisa juga. Tapi bisanya kita kalau itu mungkin kita promosikan atau untuk menunjukkan mereka mungkin kita bisa menggunakan video atau sebuah artikel atau blog-blog untuk menjelaskan ini loh, anak jalan tuh seperti ini, hak mereka tuh seharusnya kayak gini gitu kan. Mereka tuh juga manusia Bujur. yang harus mendapatkan hak mereka gitu. Manusia. Ya, harus kayak itu. Ini sudah berapa lawas sudah? Semester 6 kan. Untuk pengabdiannya di PAUD, Oh, di sekolah ramah anak. 1 bulan. 1 bulan. dari dalam berapa? 1 bulan. 4 minggu. 4 minggu lah. 1 bulan lah. Jujur Jadi ya. 1 minggu sekali. Kalau dari Lilis jadi apa kayak itu nah di kelompok itu? Itu Kan Bapak asal dengar aja. di kelompok atau di pas ngajar di sekolahnya? Pas ya di kelompok kan ini sebuah tim lah. Pian jadi apanya kayak itu nah kan ada jadi Iron Man-nya, ada yang jadi apa lagi? Jadi Iron Mutant itu X-Men. Jadi bantu-bantu semuanya. Joker. Oh, jadi Joker ya. Apa yang diminta itu yang Ya, dikerjakan. apa yang diminta itu yang dikerjakan luar biasa. Ya kebagi juga Kak, soalnya kan sambil kerja loh. Jadi Oh, ke tunggu mereka misalkan kerjakan ini ya udah baru Oh, baru Pian yang otaknya kebagi. serbaguna lah kalau kita lah. Lain juga lah. Serabutan. Serabutan lah. Buru berarti sehari. Iya iya. Kalau saya ngerempian siapa Deng? Oki. Oki lah. Ya, itu Din. Kalau Oki jadi apa di tim itu? Tim kelompok nih. Kan di dalam tim kelompok tuh ada ketua dan ada divisi yang memang mengatur di dalam pemberian materi di situ. Di sini saya bagian divisi yang untuk mengatur mengkondisikan keadaan di ruangan tersebut. Jadi supaya layanan-layanan yang mereka berikan ini yang memang benar-benar telah dirancang nih bisa dijalankan meskipun nggak sesuai dengan apa yang di layanan yang benar-benar layanan BK. Kan pada dasarnya BK tuh sasarannya di SMP dan SMA untuk anak-anak yang bermasalah dan yang berprestasi juga gitu. Jadi Pian mengkondisikan tadi. Koordinatornya di Apa ruangan. koordinator Di ruangannya. Di ruangannya. Koordinator di ruangannya lah. Iya iya iya. Kalau Ilham, Ulun sama kurang Pian lakian sorangan nggak di situ? Sorangan. Berarti paling bungas Pian lah. Pian jadi apa di situ? Di Sama. tim. Maksudnya Iya sama Lon Oki. Sama koordinatornya. Oke. Berarti ada 2 koordinator lah. masing-masing sih Kak berperan saling membantu. Saling membantu. Kan kadang-kadang kalau sendiri aja Iya. mau Kalau ketuanya nih siapa ketua timnya nih? mau masuk lagi kan? Siapa? Agit ya? tadi Agit yang menghubungi Pian. Oh, Agitia nih kak. Wajar aja bang. Luar biasa gitu ya. Jadi ketua tim daripada pengabdian ini Agit. Agit Agit Iya, ya. dia. gitu ya. Bokol kolah juga nih. namanya. Agit ya. Agit ya. Agit. Ya. Nah, Pian kan melihat sudah
kondisi di pasar Sudi Mampir kayak apa anak-anaknya, terus kalau pandangan pian sosok yang mengabdi di situ kayak tuh nah para relawan pendidikan tuh kayak apa? Satu-satu ulun mintanya kan subjektif ya kalau pandangan. Banyak kalau yang ikut berpartisipasi ngajar gitu. Banyak. Ya maksudnya kada menyangka gitu loh, memang kada menyangka gitu loh, banyak yang ingin berpartisipasi. Jadi meluangkan waktunya. meluangkan waktu. Kalau Luar pandangan biasa pian sih. kayak apa? Luar biasa tadi. Iya, Kalau kayak itu kan soalnya kan kayak aku aja nggak tahu gitu loh. Sebelumnya ini nggak tahu bahwa Iya. ada sekolah yang Di situ. gratis di situ. Jadi kan Oh. orang-orang yang sudah ngajar dari awal tuh memang luar biasa mau membagikan Mau waktu. lah. Kalau aku juga nggak tahu di situ juga. Iya, iya. Iya. Kalau Oki pandangannya kayak apa tentang relawan di situ? Menurut ulun tuh kayak Iya. suatu hal yang lebih yang positif di mana mereka tuh Positif lah. ada rasa dan niatan di mana mereka tuh ingin menyumbangkan ilmu mereka tuh untuk anak-anak yang memang kan mereka tuh basicnya bukan orang yang memang sekolah, jadi ilmu yang mereka dapatkan juga sedikit. Jadi para sukarelawan tuh kayak bagi ulun tuh kayak orang yang berjasa untuk mereka karena memberikan ilmunya, memberikan kayak sedikit bagaimana cara berperilaku dan menjelaskan banyak-banyak materi kayak itu supaya mereka tuh bisa ibaratnya bisa membaca meskipun mereka nggak sekolah kan paling banter kan dia bisa membaca, terus nulis. menulis gitu. Iya. Jadi mereka yang mengabdi di sana tuh sangat berjasa lah menurut pian lah. Luar biasa. Kalau Ilham yang lagian sorangan pandangan aja. Itu kan ada bebinian yang ngabdi sana tuh. Nah, pandangan pian kayak apa? Itu luar biasa karena Ini luar biasa berataannya mah. Bener. pengalaman ulun yang Ada memang ini benar. kan luar biasa, Ah. mantap, bagus. harusnya nggak ada. Ya kalau pandangan pian kayak apa? Untuk para pengabdi di situ tuh mereka tuh adalah bagian dari kita. Maksudnya anak-anak itu bagian dari kita. Karena keterbatasan yang mereka punya gitu lah. Jadi mereka kada bisa mendapatkan pendidikan yang seperti kita. Iya. Nah, halayaknya kita yang mendapatkan pendidikan yang layak kembali membantu mereka yang tidak mendapatkan kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Nah, jadi ada timbal baliknya kayak itu nah. Kita mendapatkan pendidikan, membagi ilmu yang kita dapat ke mereka. Iya. Seharusnya kayak itulah. Ya, seharusnya kayak itu. Oh. Itulah kenapa kita seorang pendidik itu disebut pahlawan tanpa jasa. Jadi kayak itulah. Nah, kita closing dulu ya. Kalau harapan masing-masing dari pian kan sudah mengabdi. Ini habis lah sudah pengabdiannya. Sudah. Habis. Tugasnya Tadi habis ya, terakhir. kalau pengabdiannya belum habis. Iya, Maksudnya tugasnya selesai yang di situ. Ya, tugas yang dari kampus ya, kalau dari kuliah. Nah, pian sudah melihat fakta di lapangan kayak apa, terus sudah menjalani proses pengabdian tadi. Harapan bubuhan pian untuk anak-anak pasar tadi kayak apa? Apa ada harapan gitu nah? Ya menurut studi daripada bimbingan konseling yang pian jalani sekarang gitu. Ulun dulu ah. Boleh. Nah, jadi untuk harapan ulun untuk anak-anak di sana tuh jangan patah semangat, jangan dijadikan kekurangan tuh dijadikan sebagai alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan karena pendidikan itu penting. Salah satunya pendidikan yang disebut pendidikan akhlak. Nah, kita Nabi ja turun ke bumi. Ya, kan Nabi Muhammad ja turun ke bumi mengajarkan akhlak. Turun ke bumi lah. Ya, Ya. kan diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Turun sih dari. Ya. Diutus untuk perbaiki akhlak manusia gitu. Nah, jadi Di samping Iya. Lain Jadi- turun ke bumi kita Iya. klarifikasi dulu. Ya, lain turun ke bumi lain diutus. Ya. Ya pokoknya diutus lah atau Iya, bukan diutus diutus, lagi nah. gitu nah. Karena turun ke bumi kan sangat apa karena. Ya. Nah, jadi lo
jangan dijadikan suatu alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan gitu. Oke. Itu Ji. Oke, itulah. Kekurangan tadi jangan dijadikan alasan Untuk tidak mendapatkan untuk pendidikan. tidak mendapatkan pendidikan. Pasti ada jalannya lah Iya. selama kita Selama ada niat pasti ada jalan ya. selama ada niat pasti ada jalannya. Kalau dari Oki, Kalau Ustazah Oki nih. Namanya Ustazah Oki nih. Iya. kalau menurut ulun sih kalau kita ingin membantu seorang misalnya nih kayak sekolah anak jalanan kan sekolah yang memang kurang terlihat. Jadi menurut ulun tuh kayak harapannya tuh kayak pemerintah tuh lebih open kayak melihat tuh loh keadaan di lapangannya tuh kayak apa. Jangan hanya melihat sekolah-sekolah yang memang benar ada yang kayak negeri ataupun swasta, tapi lihatlah sekolahan yang memang didirikan oleh orang yang ingin anak-anak yang di jalanan tuh mereka mendapatkan pendidikan, karena tidak semua anak-anak itu mampu atau sekolah di sekolahan yang memang negeri atau swasta. Dari segi biaya atau fasilitas yang Kada mereka mampu. iya kan Iya, mungkin dia betul. mereka nggak mampu untuk membelinya. Jadi untuk uang makan jam mungkin mereka susah, apalagi untuk uang saku untuk sekolah atau baju buku mereka kan kesulitan, meskipun SPP di negeri memang nggak ada, tapi kan untuk mereka sekolah kan pasti perlu biaya itu. Jadi tolonglah diperhatikan keadaan lingkungan. Misalnya ada yayasan-yayasan kayak ini tuh pemerintah lebih bisa kayak melihat keadaannya kayak itu. Nah jadi mereka tuh bisa membantu memberikan misalnya ruang sekolah atau kayak guru-guru untuk mengajar mereka, supaya mereka meskipun nggak dapat ijazah nih bisa membaca, berhitung. Jadi mereka tuh nggak buta huruf atau semacamnya, supaya mereka tuh nggak dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. luar ya yang jahat kayak itu. Jadi kayak itu harapan ulun. Harapannya pemerintah harus lebih melihat lagi lah, lebih peduli lagi lah. Mungkin belum masuk Google Map belum masuk juga. Iya. Ya. Karena didaftarkan di Google Map gitu. Nah, sekolah ramah anak di Pasar Sudi Mampir gitu. Nah, kalau di YouTube ada aja, Bang. Ya lah. Nah, ini yang kawan jadi juru bicara sekolah ramah anak. Bagus Ustazah Hoki nih. Iya. Kalau dari Lilis, Kalau tadi kan Harapannya. dari Oki tadi tentang lebih ke pemerintah. lebih kepada pemerintah. Kalau ulun intinya tuh Karena iya social justice itu harus ada. kan kalau nyulun memang intinya Ya. itu sama, cuman kalau ulun lebih ke kita dulu gitu loh. Kita Ke pemerintah. dulu. Ulun ini lebih ke kayak kita yang tahu, kita yang bisa untuk mempromosikan, membesarkan sekolah tuh kayak bisa pian-pian kan. Iya. Pian mempromosikan, istri Pian kan mengajar gitu lah. Kayak orang-orang kayak kita kan mahasiswa mampu untuk datang. Iya, iya. Jadi lebih ke umum gitu loh, dikembangkan kayak promosinya. Jadi orang tuh tahu gitu loh, Kak. Iya. Jadi kan dana tuh kan nggak cuman datang tuh bisa dari berbagai arah gitu loh. Benar. Setuju. Nah, berarti karena Lilis mempromosikan sekolah ramah anak lah. Ini pembicaranya gitu Iya. lah. Instagram apa dari Pian? Instagram. Instagram ulun. Nah, ding. Ilham Ramadan gitu kayak. Oh iya. Sudah belum follow Al-Ajib Banjarmasin, Al-Ajib Jalanan dan Penting Titik Subscribe Solusi? YouTube-nya. Follow belum lah. Nah, Follow ya belum kayak sih. apa mempromosikan ini? Kayak apa? Kalau ada follow dan men-subscribe. Iya. Kalau Pian Instagramnya apa? Lu ditakunin Instagram. Boleh ditulis di sini aja lah. Oke, oke. Karena disertakan ya. Kalau Lilis Instagramnya kamu kan ketawa. Harus disebutkan gitu. Instagramnya Lili Instagram. Ya, karena disebutkan di bawah ya kalau. Dan bubuana, jadi ulun simpulkan pada hari ini ya kalau yang pertama dari Ilham dulu. Tadi lebih kepada apa harapan tadi Ham? Pada kesimpulannya. Kan jangan jadikan Oh, iya. kekurangan. Untuk anak-anaknya lah. Iya. Nah, untuk anak-anak, motivasi untuk anak-anaknya. Kalau dari Oki tadi lebih kepada pemerintah harus. Kalau dari Lilis
dimulai dari kita. Nah, jadi ini sebuah kolaborasi yang mantap sudah. Harmoni anak jalanan, solusi masa depan. Jadi ini sudah menjadi sebuah harmoni gitu. Dan insya Allah kami bulan Agustus akan acara puncak dan pembuatan video klip untuk lagu Hijrah Anak Jalanan, dan acaranya itu namanya Harmoni Anak Jalan. Mohon dukungan dan doa Bubuan Pian Sebrataan. Mudah-mudahan dari anak-anaknya bisa bangkit sesuai kata Ilham tadi, dan dari pemerintah bisa lebih peduli lagi, dan dari kita-kita para kaula muda, para anak-anak muda, mahasiswa sebagai agen of change dan sebrataan kawa untuk berkontribusi. Terima kasih ulun sampaikan, tetap berkarya dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.